ringan aja ya terkait Microsoft Excel gitu ya, part 3 karena kemarin sudah part 1 dan 2-nya di hari Sabtu gitu ya. Nah, untuk di Microsoft Excel part 3 ini nanti kita akan berfokus gitu ya tentang analisa statistika terutama di Microsoft Excel gitu. Baik, jadi Microsoft Excel ini seperti yang teman-teman tahu gitu ya, dapat mengakomodir jenis-jenis analisa statistik gitu ya, walaupun tidak advance gitu ya seperti Python maupun R gitu. Nah, ini memang beberapa fitur ya sudah ada di Microsoft Excel, terutama untuk analisa statistik nanti akan digunakan oleh data analis gitu ya dalam kesehariannya. Nah, mungkin beberapa yang akan dijelaskan nantinya ada 5 hal ya. Yang pertama ada statistika deskriptif, kemudian ada analisis korelasi, analisis regresi, kemudian peramalan analisis ya atau moving average nanti, sama t-test analisis. Untuk yang pertama, statistika deskriptif ya. Jadi statistika deskriptif ini lebih fokus ke pengumpulan gitu ya, pengorganisasian, penyajian serta analisis data untuk ngerangkum gitu ya. Inti ngerangkum dari data yang kita punya. Nah, statistika deskriptif ini juga secara kasat mata memberikan gambaran singkat gitu ya, dan tentang data tanpa membuat kesimpulan atau prediksi gitu tentang populasi yang lebih luas. Jadi cuma rangkuman aja gitu ya untuk statistika deskriptif. Nah, ini beberapa ukuran pemusatan data yang nantinya teman-teman itu dapatkan di analisa deskriptif gitu ya. Nah, yang pertama ada mean atau rata-rata gitu ya. Jadi rata-rata dari semua data yang kita punya gitu ya. Kemudian ada median, median yaitu nilai tengah gitu dari set data yang diurutkan. Nah, ini harus diurutkan ya. Jadi untuk mendapat median memang harus diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar gitu ya. Untuk mendapatkan nilai tengah yang benar-benar nilai tengah gitu. Jadi kalau ada memang jumlah datanya nanti anggapannya genap gitu ya 36. Nah, itu nanti akan diambil di 18 dan 19 ditambahkan kemudian dibagi dua gitu ya untuk mendapatkan nilai tengah. Kemudian ada modus. Modus jadi nilai maupun kategori gitu yang paling sering muncul dalam data yang dipunyai. Kemudian ini beberapa ukuran penyebaran data ya. Yang pertama ada range atau jangkauan. Jadi ini melihat bagaimana perbedaan. Jadi range gitu ya. Dari nilai minimum yang kita punya hingga nilai maksimum yang ada. Kemudian ada interquartile range. Nah, ini rentang antara kuartil pertama gitu ya di Q1 serta kuartil 3. Nah, ini menunjukkan distribusi nilai tengah dari data, apakah dia berdistribusi normal atau tidak gitu. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku mungkin lebih familiar gitu ya teman-teman. Jadi ini merupakan akar kuadrat dari variance yang nantinya ini ngukur seberapa jauh data tersebar gitu dari rata-rata yang kita punya dari mean tadi. Kemudian ada variance. Variance ini rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap nilai dan rata-rata data gitu. Mungkin ini beberapa contoh gitu ya penerapan statistika deskriptif eh, pada bidang bisnis gitu ya. Jadi kita mungkin dapat menyusun laporan penjualan gitu ya, buat ngeliatin yang kayak tadi rata-rata gitu ya, penjualan bulanan hingga distribusi penjualan di tiap masing-masing wilayah gitu ya. Kemudian dalam bidang pendidikan mungkin teman-teman juga bisa menghitung gitu ya rata-rata nilai ujian siswa buat ngetahuin nih, oh ini kelasnya bagus performanya. Kemudian dapat juga menggunakan histogram gitu ya untuk menggambarkan distribusi nilai siswa. Kemudian pada bidang kesehatan ada jadi teman-teman juga bisa merangkum data terutama tentang insiden penyakit gitu ya atau demografi pasien. Jadi pasien ini saat
eh, sakit gitu ya. Nah, ini punya karakteristik tertentu apa enggak? Nah, apakah karakteristik tertentu itu apa ya? Secara umum terlihat gitu. Nah, kemudian menghitung rata-rata tekanan darah gitu ya. Hmm. Mungkin sampai sini ada sedikit kuis gitu ya untuk nge-recap apa yang kita tadi jelaskan. Ini mungkin question pertama ini teman-teman bisa jawab gak nih mana ya yang merupakan statistika deskriptif gitu? Gimana nih? Sejauh apa yang tadi kita bicarakan, kira-kira mana nih yang Simpangan baku statistika lah. deskriptif? Simpangan baku. Gimana? Simpangan baku. Simpangan baku. Oke, betul. Siapa nih tadi yang ngomong ya? Saya nggak kelihatan. Ya, tapi betul ya. Jadi simpangan baku. Kenapa? Karena kalau A itu regresi analisis itu udah termasuk statistika inferensia gitu ya. Nah, begitu juga dengan time series serta analisis varian. Nah, itu udah termasuk statistika inferensia. Sedangkan kalau deskriptif kan cuma ngelihat kita gambaran umum aja gitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, manakah di bawah ini yang merupakan ukuran penyebaran? Yuk, gimana nih? Range Kak. Range. C ya, range gitu ya. Karena kita mau ngelihat gitu, gimana sih sebaran datanya gitu ya. Mulai dari yang terkecil hingga terbesar tadi ya, untuk yang range. Sedangkan kalau yang lainnya itu beda. Siapa? Eh, Sabil, Oke. Sabil. Eh, jadi mungkin nanti kita ada hands on ya teman-teman. Ini terkait menggunakan kita nanti analisa statistik deskriptif gitu di Microsoft Excel. Eh, Bisa dari sekarang mungkin ya. Kita coba. Sebelumnya teman-teman udah dapet data raw-nya belum ya? Mungkin Mas Akso, apakah udah dapat teman-teman data raw-nya? Di pertemuan sebelumnya Kak, atau data yang di Belum. home pan apa yang dari pertemuan sebelumnya Kak? Eh, saya kurang tahu ya kalau pertemuan sebelumnya, tapi nama datanya ini training Excel statistik. Udah dapat belum ya teman-teman? Belum Kak. Belum ya? Belum kak kayaknya ya. Oke, mungkin saya send dulu ya teman-teman. Ini data dummy gitu ya, yang akan kita pakai buat
Oke, teman-teman bisa download ya data training Excel-nya itu ada di kolom chat. Apakah sudah di-download teman-teman? Belum kak, masih loading. Oke, siap. Alhamdulillah udah Kak. Ya, sudah di-download. Kita tunggu beberapa menit lagi ya, biar hands-on-nya bareng-bareng. Kalau yang udah bisa bilang di kolom chat ya, udah apa belum? Jadi kita take majority vote. Emang kalau udah semua mungkin bisa kita lanjut gitu ya. Kak, nanti kita harus punya aplikasi SPSS nggak ya? Kenapa Mas? Aplikasi SPSS kita kalau misalkan namanya setelah punya ini data seperti NEM, modus, seperti itu. Karena dulu saya kuliah sedikit pernah membahas dalam satu semester di semester 5 itu kami belajar belajar kayak gini nih pakai SPSS. Hmm. Nah, kalau kalau sekarang memang kita fokusnya emang menggunakan Excel ya, walaupun yang tadi dibilang Mas Muhyiddin gitu ya. Nah, ini emang ada eh, satu 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 aplikasi gitu ya, tadi disebut SPSS. Memang ini membantu kita terutama dalam menganalisis data gitu ya. Cukup mudah memang pakai SPSS gitu ya, cuma klik-klik selesai jadi. Ya. Ini cukup banyak yang udah, mungkin bisa kita lanjut ya. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat itu eh, di Excel ini ya. Sudah kelihatan ya Excel. Eh, jadi kita punya sheet raw data gitu ya. Raw data di mana ini tentang penjualan eh, produk gitu ya di toko A. Nah, ini sebelum kita masuk ke data analisis, teman-teman udah ngaktifin data analisisnya belum ya? Kalau belum, ini kita step by step ya untuk supaya ada Udah sih Kak ya. Banyak button buat data analisis. Jadi teman-teman bisa ke file nanti ada option gitu ya. Nah, udah di option ini kita ke add-ins. Nah, sampai di add-ins ini kita masukin gitu ya. Namanya, oh ini kolom default. Salah. Ke add-ins tadi. Kemudian di XLS kita pencet Go. Nah, nanti ada beberapa tab gitu ya.
Ini ada analisis toolpack, VBA, Euro, sama Solver. Nah, ini kita checklist untuk yang analisis toolpacknya. Kak, maaf Kak. Kalau udah, Kak, kalau udah tinggal pencet OK, nanti muncul di ribbon data ini ada data analisis gitu. Kak Gali, Kak Gali. Ya, Boleh diterusin ke grup WA nggak? Saya nggak bisa inin apa? Soalnya saya di HP kan, jadi nggak bisa WA ke apa? Ke laptop. Lagi dikirim Kak. Oh Tunggu iya, ya, lagi maaf. ngeload. Oke. baik. Semuanya bisa mengikuti ya sampai detik ini. Ada kendala? Maaf Kak, bisa diulangi dari yang adds in tadi, masih ketinggalan. Oke. Dari add-ins tadi kan udah file, kemudian options ya. Kemudian ada add-ins. Nah, di add-ins ini tinggal dipencet go aja ya. Di manage sebelah bawah ada Excel add-ins, tinggal dipencet go. Nanti ada muncul tab seperti ini. Nah, pada tab ini nanti tinggal di checklist bagian analysis toolpack-nya ini. Tuh. Kalau udah di checklist, di OK, nanti ada muncul data analisis gitu ya. Kalau belum muncul mungkin di close dulu, di start lagi Excel ya. Oke, nyampe situ apakah ada kendala lagi teman-teman sekalian? Untuk Kak Adam Rizky ini belum keluar ya Kak, di Excel ya. Itu di ribbon mana itu ya? Karena kalau untuk data analisis keluarnya bukan yang itu ya. Di data gitu, ya, di data. Di data nanti ada data analisis. Oke, nanti kita tunggu beberapa menit ya, biar kita sama-sama bareng. Bagaimana? Apakah masih masih ada kendala teman-teman? Kalau sudah tidak ada, saya izin lanjutkan ya untuk uh, hands-on kali ini. Jadi kita mau lihat kan udah ada raw data ya, teman-teman bisa dibuka sheet raw data. Nah ini emang data customer sales gitu ya. Nah ini untuk dimulai kita analisis gitu ya. Tadi kita mau analisis deskriptif, bisa pencet ke data analisis ya. Nah ini kan cukup banyak ya. Nanti kita pilih yang descriptive statistics. Descriptive statistik, kita pencet OK. Nah, kita input, eh, ini kan ada input range ya. Input range ini merupakan apa yang ingin kita cari gitu. Nah, kita coba aja mungkin ke apa ya, quantity kali ya. Quantity ini. Jadi kita blok, kita Ctrl Shift bawah, kemudian ini sebagai kolom gitu ya. Nah, karena kita punya label gitu ya, nama nama kolomnya di atas, jadi ini juga di checklist. Kemudian untuk keluarnya ini, teman-teman bisa milih beberapa opsi gitu ya. Jadi ada output range. Kalau output range ini nanti deskriptif statistiknya akan keluar di sheet yang sama, tapi emang perlu di-define di keluar di kolom mana gitu ya. Nah, kalau lebih baiknya karena ini data raw gitu ya, jadi kita buat new worksheet gitu. Anggapannya misalnya ini analisa deskriptif gitu. Nah, kalau ini workbook ini akan jadi satu Excel file lagi ya teman-teman. Nah, kita checklist aja.
untuk beberapa. Ini akan memunculkan beberapa eh, hal gitu terkait descriptive analytics. Setelah itu kita pencet OK. Nah, nanti kita akan eh, dilempar ke sheet baru gitu ya, yang tadi kita buat. Nah, ini berisikan analisa deskriptif gitu ya. Terkait tadi kita pilih kolom quantity. Kita bisa tahu min-nya berapa, kemudian error, eh, median, modus, standar deviasi, variance, kurtosis, skewness, dan beberapa hal lainnya gitu ya terkait descriptive analytics. Sampai situ aman ya berarti ya. Ini hanya untuk analisa deskriptif aja, statistika deskriptif gitu. Mungkin kita lanjut ke ini lagi, gitu ya teman-teman, untuk terkait statistika deskriptif. Jadi dipilih datanya tadi, kemudian dipilih inputnya, pencet kolom, dan keluar nanti beberapa hal terkait deskriptif analytics. Selanjutnya kita akan belajar tentang korelasi. Kak, Kak Ya, Galih, jadi Kak Galih, ada ada halo. open mic. Iya saya. Eh, untuk yang tadi add-ins itu cuman analisis toolpack-nya aja ya yang dicentang. Keputus-putus ya suaranya. Halo, udah ada suaranya? Halo. Nah, bisa itu jelas suaranya ini. Dengar. Oke, sorry saya keputus nih nampaknya tadi. Tadi ada yang tanya apa ya? Iya tadi itu Kak, kan saya masih di add-ins tadi ya, kan belum di apa di file option terus add-ins analisis toolpack-nya aja yang dicentang atau semuanya? Analisis toolpack-nya aja dicentang, Oh, Kak Randy. oke, terima kasih Kak. Oke, oh, share screen lagi ya. Oke, ini izin kita lanjut gitu ya. Ini ada korelasi nextnya. Jadi korelasi ini lebih menunjukkan sejauh mana gitu ya dua variabel ini berkaitan gitu ya atau berhubungan. Nah, ini korelasi ini juga secara linear gitu ya dilihatnya. Jadi korelasi ini nanti memberi kita informasi gitu ya tentang arah sama kekuatan hubungan si variabel satu dengan variabel lainnya gitu. Mungkin dilihat dari beberapa contoh di sini ya. Jadi ada memang ini korelasi sempurna positif gitu ya. Ini menunjukkan angka satu. Angka satu itu memang angka paling besar gitu ya. Jadi rentangnya teman-teman dari minus satu hingga satu. Dimana kalau untuk satu itu artinya dia memiliki korelasi sempurna positif. Nah, kemudian ada beberapa range lainnya gitu ya. Jadi sekitar 0,8 itu udah dianggap berkorelasi tinggi dan positif. Kalau dia tidak ada tanda minusnya gitu. Nah, kalau rendah itu kira-kira tuh di sekitar 0,3. Dan kalau di 0 itu satu variabel dengan variabel lainnya memang tidak memiliki hubungan sama sekali gitu ya. Jadi value satu variabel dengan value variabel lainnya memang tidak punya hubungan sama sekali gitu. Kemudian ada
kalau ada minus berarti keterbalikan gitu ya. Jadi saat value di satu variabel besar berkemungkinan value di eh, variabel lainnya itu mengecil gitu ya. Bisa dilihat seperti ini. Gitu. Nah, jadi buat ini jadi kita hanya memahami pola hubungan gitu ya, interaksi dari variabel-variabel yang tadi disebutkan. Nah, ini udah dijelaskan tadi ya. Jadi korelasi positif gitu. Kedua variabel bergerak di arah yang sama. Tadi contohnya sama-sama ke kanan gitu ya. Kalau kita lihat gambar tadi. Nah, ini sebagai contoh mungkin. Jadi tinggi sama berat badan seseorang itu seringkali ya memiliki korelasi positif gitu. Jadi saat orang yang tinggi berkemungkinan besar juga berat badannya bertambah gitu. Kemudian ada korelasi negatif. Nah, ini sama gitu ya. Namun keterbalikan dalam artian jadi variabel satu dan variabel lainnya ini saat satunya naik berkemungkinan di variabel lainnya itu turun. Dengan contoh, jadi jumlah jam belajar gitu ya. Saat seseorang siswa jumlah jam belajarnya tinggi, nah berarti siswa tersebut berkemungkinan salah dalam ujian itu sedikit juga gitu kan. Jadi jumlah jamnya tinggi, jumlah kesalahannya makin dikit. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, ini punya korelasi negatif gitu ya. Nah, kalau tidak ada korelasi yang tadi saya sebutkan, jadi nol gitu ya. Jadi memang tidak memiliki hubungan gitu. Contohnya tinggi badan dengan nomor telepon yang cukup tidak masuk akal gitu kan. Nah, ini beberapa penerapannya gitu ya. Jadi memang korelasi ini lebih ke hubungan gitu ya, hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, kalau di ekonomi ada harga dan permintaan, kemudian pendapatan dan pengeluaran. Kemudian kalau kesehatan tuh hubungan gitu ya, faktor resiko, kebiasaan merokok dengan hasil kesehatan kayak kanker. Kemudian kalau pendidikan itu mengukur waktu belajar sama hasil ujian serta metode pengajaran dengan kinerja akademik. Buka Excel yang tadi ke raw data gitu ya. Sebentar ini masih ini yang kelihatan apa ya? Yang kelihatan eh, Excel atau PPT Masih tadi? slide-nya Kak. Masih Karena PPT ya? Iya. Iya Kak. Jadi sih, oh ini dia. Nah, oke, sorry sorry. Jadi untuk kita ngitung korelasi gitu ya. Jadi mungkin kita coba di ada tab korelasi namanya ya. Jadi ada kita mau menghitung bagaimana hubungan antara price dengan amount yang kita miliki. Nah, ini mungkin kalau di raw data kita lihat ya. eh, price price di kolom I gitu ya dengan amount di kolom K ini kalau kita langsung lakukan data analisis akan muncul seperti ini teman-teman. Misalnya korelasi gitu ya, input range-nya kita masukin I-nya, kemudian masukin amount-nya. Ini nggak bisa gitu, ini oh ini kebetulan contains non numeric. Jadi sebenarnya yang mau saya jelaskan itu jadi saat teman-teman mau melakukan korelasi gitu ya, satu variabel dengan satu variabel lainnya harus berdampingan. Makanya saya buat tab korelasi gitu ya. Jadi samping kiri kanan, kemudian baru kita lakukan data analisis. Data analisis korelasi, kita pilih range-nya. Karena kita punya label gitu ya di atas nama kolom, jadi kita pencet new label. Nah, ini mungkin biar tidak banyak sheet, kita bikin output range-nya di sheet yang sama. Jadi kita pilih mungkin di
sini gitu ya. Nah, nanti tinggal di oke. Nah, muncullah korelasi antara price dan amount. Nah, ini ada korelasinya 0,88. Kira-kira apa nih artinya, teman-teman? 0,88. Ada yang bisa jawab? Kenapa 0,88 artinya apa? Artinya 88% dari Simon. Kenapa? Mas Zulkifli? Zulfikri? Zulfikri? Gimana tadi? Berarti korelasinya mencapai 88% Mas dari harganya. Betul. Jadi korelasinya cukup tinggi gitu ya, teman-teman. Kalau kita lihat di tadi tuh sekitar Iya, 0,8 tuh udah dianggap tinggi gitu ya. Jadi memang memiliki korelasi yang tinggi nih, berhubungan gitu ya, price dengan amount. Thank you Mas Fikri. Mungkin kita balik lagi ke paparannya. Nanti kita akan sering bolak-balik begini ya. Eh gitu teman-teman. Untuk kita ngeliat korelasi gitu ya di Excel. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi, nah ini ada kuis lagi nih. Nah, kalau dari teman-teman lihat, gimana nih? Oh, mungkin dari pertama, mana variabel yang memiliki korelasi searah dan memiliki hubungan yang kuat? Ada yang bisa jawab? Halo? price amount. Apa tadi? Price amount. Iya, Ya, price amount. Price amount dari price ke amount maupun terbaliknya memang memiliki korelasi yang tinggi gitu ya. Nah, selain itu ada juga amount dengan actual peserta gitu. Juga memiliki hubungan yang kuat gitu ya dan searah karena dia tidak ada minusnya. Nah, kalau dari gambar dua nih, kira-kira apa yang bisa kita lihat dari sini? Ada yang ada yang searah, linear. Gimana teman-teman kalau ngeliat dari gambar kedua ini? Ini memang bukan fitur di Microsoft Excel ya, karena ini lebih advance buat melihat seperti ini bisa dilakukan di Python ataupun R. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab gak ya? Untuk pertanyaan kedua ini, gimana teman-teman? Halo. Wah, pada nonton bola nih ya. Gimana teman-teman? Ada yang bisa jawab? Kalau ya, silakan Kak. Ada nih. Kalau nggak ada mungkin saya jawab sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, memang new user sama egg user ini memiliki korelasi yang searah gitu ya. Searah, kemudian kuat gitu ya secara linear. Karena kalau kita lihat di eh, pembagi warnanya, nah ini cukup pekat gitu ya, jadi mendekati satu. Begitu pula dengan eh, kalau kita lihat di new user dengan APV sama egg user dengan APV ini sebenarnya cukup signifikan gitu ya. Jadi sekitar 0,6 gitu untuk korelasinya. Walaupun memang memiliki korelasi yang negatif. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada Kak, izin regresi. tanya. Ya, Sebenarnya tadi agak bingung sama nentuin di mana posisi variabelnya kan bisa sumbu X sama Y gitu kan dalam matriksnya. Hmm. Karena tadi grafiknya bentuknya agak biasa gitu. Jadi bingung. Oh, iya, ini bentuknya ya agak nggak ke define gitu ya X sama Y-nya gitu mungkin ya. Ya, ya. Kalau yang kiri kan jelas di matriksnya tuh X sama Y-nya ketika dibandingkan bertemunya di mana gitu. Hmm.
Oke, jadi mungkin secara umum gitu ya. Jadi emang kita mau ngelihat dia tuh punya korelasi searah apa enggak, tergantung kemiringannya. Saat dia miring ke kanan, nah itu dia pasti memiliki korelasi yang searah gitu ya. Dalam artian, jadi anggap aja ini ada sumbu X, ada sumbu Y gitu ya. Saat X-nya naik maupun Y-nya naik, jadi variabel lainnya yang berkaitan dengan tadi kita cari korelasinya gitu ya. Saat X bertambah besar, Y-nya juga bertambah besar kan, karena dia naik juga. Sama ini juga, tambah besar. Nah, kalau untuk yang tadi saya sebutkan, user sama IPv gitu ya anggapannya. Nah, ini saat X-nya, ini kan X-nya paling kecil ya berarti. Dan X-nya bertambah, berarti Y-nya berkurang. Nilai dari Y-nya berkurang. Gitu. Jadi ngelihatnya lebih ke dia madep mana, kanan apa kiri. Kanan berarti searah, kiri berlainan arah. Jadi korelasi negatif gitu. Berarti kalau yang Menjawab gak ya? ya ya, berarti Ya. kalau yang bundar itu sedikit korelasinya gitu ya. Kalau kita ngelihatnya sih lebih ke segitiga atas ya. Oh, Segitiga atas sama kalau untuk, nah segitiga atas kan ada yang agak bundar nih ya di sini. iya iya iya. New user dengan purchase per month. Nah, ini emang seperti yang kita tadi tahu, kalau mendekati nol itu memang tidak memiliki korelasi gitu ya, nggak berhubungan gitu. Saat satu variabel naik, satu variabel lainnya belum tentu naik juga, belum tentu turun juga. Ya gitu, memang tidak ketebak gitu bahasanya. Gitu, Oke, siap. gitu ya. Makasih, Kak. Oke, siap. Kalau ada pertanyaan kayak tadi bisa langsung di chat ataupun open mic ya teman-teman. Jadi kita belajar bareng nih. Nah, nextnya kita ada regresi gitu ya. Jadi regresi ini eh, memahami hubungan gitu ya antara dua atau lebih variabel. Nah ini kita kalau regresi itu memang lebih cocok atau lebih biasanya digunakan untuk prediksi atau menduga nilai dari variabel, eh, kalau kita sebut itu variabel dependent gitu ya. Variabel dependent atau dia tuh bergantung sama variabel lain yang ada di data tersebut gitu. Jadi kita sebutnya dependen sama independen gitu. Nah, ini rumus regresi sederhananya, Y-nya ini, Y ini dependen sama dengan B0 titik pertama, B0 itu titik pertama ya, teman-teman. Nilai pertama banget ditambah B1. B1 itu koefisiennya dari X. X itu apa? X itu ya variabel yang nanti kita coba masukkan buat ngeprediksi si nilai Y tersebut gitu. Ditambah error gitu. Nah, kalau kita lihat, jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya untuk melakukan regresi linear sederhana. Eh, Asumsi dasarnya itu jadi pertama tidak ada autokorelasi di antara residual atau error. Jadi objek pengamatan harus independen satu sama lain. Kemudian homoskedastisitas, jadi ragamnya itu harus konstan gitu ya. Karena kalau ragamnya tidak konstan, jadi bervariasi gitu, itu kan menunjukkan data yang tidak tidak normal gitu ya, teman-teman. Nah, jadi eh, perlu homoskedastisitas tadi. Nah, nantinya kalau emang tidak memenuhi, nanti akan mempengaruhi hasil regresi. Kemudian ada normalitas tadi yang sudah disebutkan gitu ya. Jadi memang distribusinya lebih baik eh, berdistribusi secara normal data yang kita punya ini. Nah, nanti kita bisa lihat dengan eh, plot histogram maupun uji statistik seperti uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini beberapa hal gitu ya, analisa regresi yang kita bisa terapkan, teman-teman terapkan mungkin di dunia nyata. Nah, kalau di bisnis, nanti teman-teman mungkin bisa memprediksi penjualan gitu ya. Jadi dengan iklan yang kita keluarkan itu, amount-nya, apakah mempengaruhi penjualan dengan signifikan atau tidak gitu. Serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudian ekonomi gitu ya, ngelihat pengangguran sama inflasi ini, kalau misalnya inflasi bertinggi, apakah penganggurannya tinggi juga?
Nah, kemudian juga kesehatan serta keuangan gitu ya. Jadi memang memprediksi saat satu variabel kita bahasanya tuh acak-acak gitu ya. Kita coba input seberapa besar pengaruhnya ke yang variabel dependennya tadi. Nah, ini kita coba lagi ke Excel tadi ya, teman-teman. Ke Excel, kita balik ke Excel, kemudian kita jadi sebelum kita ke analisa regresi, teman-teman bisa melakukan pivot table dulu ya dari data yang kita punya. Jadi kita akan mengambil amount, amount, kemudian order ID sama ini waktunya gitu ya. Ini bisa dilakukan dari raw data, kita insert gitu ya. Pivot table, kita ngambil dari table ini ke new worksheet gitu ya. New worksheet gitu. Nah, ke sini. Kalau tadi kan udah punya kita di sini gitu ya. Kita masukkan jadi di pivot table yang tadi sudah dibikin. Jadi ada beberapa yang kita mau cari gitu ya. Yang pertama ada order ID, tapi order ID-nya ini kita count gitu. Jadi seberapa banyak order yang kita terima di masing-masing bulan gitu pada tiap tahunnya. Jadi untuk order ID bisa di drag aja sebenarnya ke values gitu ya ke sini. Kemudian kalau misalnya masih sum, nanti kita di value field settingnya ini kita setting ke arah count. Oke. Kemudian dari amount juga bisa di drag aja ya teman-teman ke arah values karena kita memang mau sum gitu ya. Jadi memang sum. Kemudian untuk melihat row labelnya ini kita masukin years sama month dari data yang kita punya tadi ke kolom row ini. Sampai sini bisa mengikuti dengan baik ya teman-teman? Apa terlalu cepat? Sedikit terlalu cepat nih, Kak. Terlalu cepat ya? Jadi ada yang bisa diulang? Apa dari mana nih ngulangnya nih? Dari awal Kak. Eh, Dari awal awal banget perkenalan ya. Enggak Mungkin juga sih Kak. dari ini ya kita pivoting gitu. Dari pivoting aja ya teman-teman. Jadi saat kita pivoting dari raw data yang kita punya tadi, itu ya. Tadi kita udah pilih pivotnya apa yang mau kita ambil. Ya tadi apa eh, order ID, sum amount sama row label. Saat di sini nanti kita drag aja yang order ID. Ini kan ada order ID ya, teman-teman ini fieldnya. Order ID kita drag ke value. Biasanya kalau di drag itu dia punya apa namanya aturan perhitungan tuh sum. Jadi saat sum itu kita ubah value fieldnya jadi count. Tadinya sum gitu ya, jadi count. Itu untuk order ID-nya. Oke. Sampai situ, kemudian kita eh, drag juga yang amount ke values gitu ya. Untuk sum, kita lihat sumnya. Jadi ini kita mau lihat berapa banyak sih emang order yang dilakukan pada bulan tersebut gitu ya. Sama untuk row-nya itu ada years sama month yang tadi di bawah ya. Bisa di drag aja. Kalau udah emang bakal keluar seperti ini ya teman-teman. Ada row labelnya mungkin tadinya begini, jadi kita gedein gitu ya. Kita
drop down. Kemudian karena ini masih ada bulannya gitu ya, bulannya, tahunnya. Jadi kita copy paste yang bulannya aja ke sampingnya gitu ya, sini gitu. Copy paste aja kayak biasa. Begitu juga dengan tahun-tahun lainnya. 2022 di paste lagi, 2023 di paste lagi, 2024 paste lagi. Kenapa begitu? Karena kita mau ngelihat karena regresi gitu ya, eh, berurutan gitu. Jadi dari oh, order yang dimiliki pada bulan tertentu, apakah emang berpengaruh dengan total amount-nya? Kak Gali, Sampai sebelum lanjut ada pertanyaan Kak. ya. Jadi di Excel itu dia nggak bisa ya langsung misalkan kita pivoting habis itu langsung regresi, nggak bisa ya, analisis regresi nggak bisa, atau mesti dijadiin eh data dulu, dijadiin data di Excel. Ya, jadi kalau kita langsung regresi dari sini ya, karena kan kalau nanti kita ke data ini, kan nanti kita pilih range gitu ya. Kalau kita pilih range kan nanti 2021-nya ini akan ataupun tahun-tahun lainnya gitu ya, 2022, 2023 dan seterusnya akan ikut terbawa di data yang nanti kita mau analisis gitu. Makanya perlu memang bikin baru lah bahasanya ya. Cuma dipindah aja untuk yang bulan sama ya untuk yang bulan gitu. Jadi kita nggak ambil yang tahun gitu. Oke, mungkin sampai situ Oke, baik. kita lanjut gitu. Oke, Kamu mau tanya kau? ke data analisis ya. Tadi itu kan yang eh, apa ya elemen yang value itu bedanya kalau count sama sum apa ya? Maksudnya ke fungsinya juga di analisis ini. Oke. Nah, bedanya count sama sum itu, jadi kalau count itu kita menghitung ada beberapa banyak. Kalau ini kan kita yang count ini order ID ya, Mas Adam. Nah, ini jadi kita cuma menghitung ada berapa banyak ID si order ID-nya itu dalam satu bulan. Misalkan dalam bulan Januari ada 31 order ID. Artinya berarti dalam bulan Januari tersebut ada sekitar 31 transaksi yang terjadi. Sedangkan kalau kita sum itu akan berbeda. Kenapa? Karena kalau kita lihat raw data ya, kita balik ke raw data dulu. Dia order ID itu, nah ini kan ada order ID ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Saat kita sum, bukan count ya, saat kita sum itu dia akan nambah gitu, sum bertambah, bertambah dari nilainya. Jadi saat kalau kita sum ini 1 sampai segini ya, misal anggap aja ini kita sum 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 hasilnya akan 15. Sedangkan kalau kita count gitu ya, ya ini cuma ada 5 5 data, 5 value gitu. Menjawab ya. Ya Kak. Oke. Jadi gitu bedanya count sama sum ya teman-teman. Nah, kemudian kita balik ke data analisis gitu ya. Kita mau apa tadi? Analisis regresi, regression. Nah, kita masukin Y-nya. Y-nya ini variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi kita total amount, total amount mulai dari headernya ya, si total amount kita drag ke bawah. Kemudian untuk yang X-nya, eh, dan total order kita drag ke bawah juga. Kemudian untuk label, karena kita punya label gitu ya, dengan confidence intervalnya 95%. Kenapa? Karena ini lebih ke standarnya statistik ya. Jadi eh, kita kita sebagai eh, orang yang melakukan riset gitu ya, memiliki chance ataupun berkemungkinan error sekitar 5%. Namun ini memang kalau ini kan data data apa nih?
data sales gitu ya, marketing. Nah, ini berkemungkinannya emang 5%. Tapi kalau misalnya data kita nanti punya data misal kesehatan, jadi kan kesehatan itu cukup fatal gitu ya kalau emang error. Jadi confidence levelnya bisa kita ganti ke 99. Jadi memang semakin dikit eh, kesalahan yang kita bagikan semakin baik. Jadi ini lebih ke nilai ditolerir, ditolerirnya ya, teman-teman. Kita pilih output range-nya di sheet yang sama ya. Anggap aja di sini. Gitu. Ntar keluar karena ini saya udah punya gitu ya. Jadi langsung aja nanti kita keluarin residual standar sama plotnya juga sama probability-nya. Kalau udah selesai bisa dipencet OK, teman-teman nanti akan keluar seperti ini. Nah, cara bacanya, jadi karena ini kan kita analisis regresi gitu ya, regresi satu variabel yang kita punya itu si X, jadi variabel independennya hanya satu, X, yang mana itu adalah total order. Jadi kita melihatnya itu ada di R square ini. Jadi ada R square ya teman-teman. R square kita bernilai 0,069. Artinya, ini kita kalikan 100, artinya si model yang tadi kita buat gitu ya, dia cuma bisa memprediksi sekitar 6,9% dari semua datanya. Nah, artinya apa? Ini kan cukup rendah gitu ya modelnya. Berarti si total ordernya ini tidak bisa secara langsung memprediksi total amount yang akan keluar gitu ya. Makanya dia hanya bisa memprediksi 6,9%. Nah, artinya apa? Artinya memang perlu variabel-variabel lain selain total order untuk memprediksi total amount yang akurat gitu ya. Nah, itu nanti akan dilakukan namanya analisis regresi berganda yang mana kita pakainya adjusted R-nya ini. Namun, karena kita hanya regresi linear sederhana, jadi kita ngelihatnya di R square gitu ya. Jadi bisa dikatakan model yang tadi kita buat ini sekarang ini cukup jelek gitu ya modelnya karena tidak bisa memprediksi secara akurat. Jadi 6,9% aja. Kemudian kita lihat di bawah gitu ya. Eh, ini ada namanya koefisien dan ini ada intercept. Intercept ini artinya dia adalah si B0 tadi. Kalau teman-teman ingat tadi rumus regresi linear B0 ditambah B1 kali X ya. Yang kita lihat balik nih, ada ini ya, B0 tambah B1 kali X, ditambah errornya tadi. Nah, kalau kita balik ke Excel ini, jadi ini sebagai B0, bisa teman-teman tulis aja B0 sini. Kemudian B1-nya itu merupakan koefisiennya dari si total amount-nya tadi. Masukin B1. Kemudian Y-nya ini dengan rumus tadi ya, B0-nya X19 ditambah X20 sebagai koefisiennya dikali X-nya nanti yang kita ubah-ubah. Nah, ini memang untuk mencari nilai-nilai tertentu gitu ya. Jadi saat kita masukin X-nya misalnya 31, nanti akan kita dapat kira-kira saat saat si total ordernya 31, dia akan mengeluarkan hasil 21 juta ini ya, 21 juta. Kemudian kalau saat kita mungkin kita copy, eh, nah ini masih 31, 9 ini. Ini kita balikin ke tempat tadi, yang ini tuh, ini bukan dia ya, tapi iya benar, bukan MB.
Oh, ini masih nol. Sama dengan N19. Yang ini sama dengan yang B1 tadi. Nah, ini kan masih 31 ya. Saat kita naikin jadi mungkin atau turunin lah jadi 30. Nah, ini berkurangnya akan sebesar si koefisien B1 tadi. Karena rumusnya kan B1 kali X gitu ya. Saat X-nya berkurang satu ataupun nambah satu, dia akan berkurang ataupun bertambah sesuai dengan koefisien B1 tadi yang kita dapatkan gitu ya. Gitu, teman-teman. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kak, diulang Kak. Maksudnya penjelasan tadi itu kan eh, apa? Tadi kan rumus regresi ya B0 plus B1X. Hmm? Iya. Nah, itu cara baca angkanya itu maksudnya merepresentasikannya, mohon diulang Kak. Kayak hasilnya itu Si B, ya, mm, setelah dihitung-hitung nih udah keluar angka-angkanya, terus si hasil tersebut cara bacanya interpretasinya gimana gitu. nah, untuk interpretasi kan tadi keluar gambar seperti ini ya, table gitu ya. Udah kelihatan ya, berarti ya. Nah, untuk B0 gitu ya, angka pertama, digit pertamanya itu kita ngeliat dari intercept si koefisien. Tuh. B1-nya yang di bawahnya, koefisien dari total ordernya. Gitu. Untuk Y-nya kan emang yang kita cari gitu ya. Sama X-nya ini kita ngotak-atik di sebelah X-nya. Untuk mencapai misalnya total amount ataupun penjualan tertentu pada bulan ini berarti kita harus ada berapa order nih, kan begitu. Jadi emang yang dikira-kira itu adalah X sehingga kita mendapatkan Y. Ah, gitu ya. Nah, maksudnya cara baca Y-nya itu Kak. Misalkan setelah udah dapat nih 21, 4, 3, 3, 5, 9, 3. Hmm. Cara bacanya, Iya. Iya, maksudnya setelah itu akan eh, berfungsi sebagai apa gitu Y-nya nanti. Y-nya ini sebenarnya bukan berfungsi ya, tapi ini hasil prediksi kita. Kita kan mau prediksi tadi. Prediksi kalau memang X-nya itu sekian, keluar Y-nya itu sekian berapa. Tuh. Nah, kita coba, kalau tadi 31 ya keluarnya hasilnya 21 juta sekian gitu ya. Dengan B0 segini dan B1-nya segini. Gitu. Kalau kita mau lebih dalam lagi, sebenarnya kan kita ini namanya prediksi gitu ya. Prediksi itu ini kalau ini cuma satu titik gitu. Jadi saat penjualannya 31 dia akan eh, mendapatkan amount-nya itu 21 juta. Nah, kalau kita lebih generalin lagi, di sini ada namanya lower 95 dan upper 95. Nah, apa artinya ini? Jadi di lower sama upper ini dia menjadi rentang gitu ya. Rentang dalam artian si Y-nya tadi akan berada di rentang mana. Caranya berarti untuk yang rentang bawahnya yang tadi Y kita yang kita dapat akan ditambah dengan ini sama rentang atasnya tambah uppernya. Jadi saat kita memiliki order sejumlah 31, amount yang akan kita dapatkan antara di rentang gitu ya 21 juta hingga 23 juta. Ini untuk dalam artian dia range gitu ya, jarak.
Jadi nggak memberi nilai eksaknya. Kalau ini kan nilai eksak gitu, satu poin, satu titik gitu. Anggapnya kayak begini, satu titik gitu. Nah, nanti kalau rentang atas rentang bawahnya dia akan memberi selang gitu antara eh, batas bawahnya hingga batas atas. Gitu ya. Kak, mau tanya, Hmm. untuk yang Y tadi kan hasil prediksi. Kemudian kalau untuk X-nya itu tadi sebagai apa? Oke. Y-nya ini itu kan variabel namanya de- dependent, variabel dependent. Artinya si Y ini bergantung sangat dengan yang kita sebut variabel independent, si X-nya gitu. Jadi si Y-nya ini akan berubah nilainya saat X-nya juga berubah gitu. Menjawab nggak? Oh, menjawab Kak. Terus untuk menentukan dia termasuk independen atau dependennya itu gimana? Kalau nge-define-nya itu, jadi kita sebagai kita mau riset, anggap aja kita mau riset. eh Berapa kalau ini kan kita punya order ID sama total amount. Jadi misalnya berapa penjualan dalam sebulan yang kita butuhkan untuk mencapai nilai tertentu gitu. Misalnya mau 50 juta. Nah, berarti kan yang jadi variabel dependennya itu si Y-nya, si 50 jutanya itu. Gimana cara kita mencapai 50 juta? Dengan rumus regresi yang tadi kita temukan. B0 ditambah B1 sama X. X-nya ini si penjualannya itu. Nah, kita perlu mendapat berapa nih X-nya hingga kita mencapai 50 juta. Itu. Gitu Oh, ya. iya, Kak, paham. Terima kasih. Oke. Ehm, Bisa kita lanjut ya. Ini untuk regresi ya. Ini emang kalau materi satu ini cukup banyak statistik gitu ya. Karena emang nanti kita sebagai data analis perlu punya basicnya statistik gitu untuk kita menganalisa sesuatu gitu. Semuanya basicnya statistik. Jadi selanjutnya ada moving average ya teman-teman. Moving average juga sama sebenarnya. Bedanya itu dia ngeramal juga ya, ngeramal. Kita menerka-nerka forecasting. Tapi yang kita gunain itu adalah data dari waktu gitu ya, time series. Jadi memang tiap datanya itu punya rentang waktu tersendiri. Tujuannya itu jadi kita menghaluskan fluktuasi data gitu ya, buat memberikan gambaran gitu ya. Nah, ini trennya saat misalnya rentang Januari sampai Februari trennya gimana nih? Apakah ada peningkatan misalnya pembelian gitu ya dari customer? Kenapa nih? Oh mungkin karena Januari sama Februari ada hal-hal tertentu, misalnya lagi bulan Ramadan kan pasti tinggi tuh eh, apa yang dibeli oleh masyarakat gitu ya, gitu. Nah, ini untuk moving average ini memang ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi datanya harus historis gitu, memiliki rentang waktu atau timestamp bahasanya. Kemudian kita tentuin periodenya mau berapa nih dalam moving average, misalnya 3 bulan, 5 hari dan lain-lain. Nah, kemudian kita hitung moving average-nya dengan data yang tadi kita pilih untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian untuk hasilnya itu kita identifikasi tren dan pola dalam data gitu ya. Nah, ini jadi kalau tadi saya contohin itu kayak bulan puasa gitu ya. Nah, ini kan jadi hal-hal apa ya? Jadi
mendasari keputusan misalnya melakukan promo ataupun lainnya gitu. Kalau dari sisi penjual. Nah, kita balik lagi ke eh, Excel-nya. Langsung responding kan. Suara saya masuk ya. Mohon maaf nih kalau kalau ke moving average nih selalu not responding kayak gini nih. Jadi saya nggak tahu nih apakah bisa hands on apa enggak sebenarnya. Suara masuk kan ya? Aman, Kak. Kak, Aman, sebelumnya aman. boleh bertanya. Ya. Kalau tadi kan katanya kakak kan apa kalau nilai prediksinya 6,9 kan cukup rendah. Nah, batas amannya itu berapa sih? Apa 50% apa di atas 50% atau bagaimana? Atau mungkin kayak batas maksimal prediksinya itu apa bisa sampai 100% atau bagaimana? Gitu saja, terima kasih. Oke. Sebelum saya jawab, teman-teman lainnya buka moving average begitu juga ya. Enggak Nggak kak, terlalu banyak ini. Aman. saya bisa sih. Kalau di saya ini mulu not responding, makanya tadi tuh agak deg-degan gitu mau hands on tapi not responding mulu. Ini kacau juga ya. Ini ukuran Mungkin tanggal lumayan gede kan buat sekedar hands on. iya, ya, mungkin untuk menjawab yang tadi ya ditanyakan gitu ya. Eh apa sih namanya? Jadi lupa lagi pertanyaannya. Maaf, maaf, maaf. Pertanyaan apa tadi? Sorry, sorry. Nggak apa-apa. Yang terkait R square. Nah, kayak batas amannya itu berapa sih? Ah, Sama batas ya, ya, ya. maksimalnya itu berapa gitu aja sih. Oke. Mungkin kalau dari R square tadi ya. Jadi gimana cara kita ngedefine apakah si model tersebut eh, bagus atau tidak gitu ya. Nah, sebenarnya untuk kalau tadi saya nyebutnya tergantung terhadap data apa yang kita lakukan analisis. Kalau data kesehatan kan ini cukup krusial gitu ya. Ini kalau misalnya orang tiba-tiba kena maut gara-gara pemberian obat yang salah maupun lainnya kan eh riweuh gitu. Nah, ini sebenarnya untuk batasnya itu sendiri memang tidak ada ya, tapi memang semakin tinggi akurasinya gitu ya. Kalau tadi saya nyebutnya akurasi, semakin tinggi akurasi semakin baik gitu. Kalau saya nggak mau nyebut ada ambang batas lah, tapi memang semakin tinggi si R square tadi, semakin baik modelnya, semakin baik juga apa yang nanti kita analisis ke depannya gitu. Jadi semakin akurat gitu. Kurang Sama lebih tanya apa-apa. satu lagi, Kak. Apa memungkinkan R square-nya itu bernilai 100% atau bagaimana? Mungkin apa tidak ya? Saya kalau menjawab itu saya kurang yakin ya bisa 100% apa tidak. Karena saya sendiri belum pernah gitu ya menemukan data yang memang benar-benar R-square 100%. Ya gitu. Paling di atas 90% mah ada gitu. Tapi kalau 100% saya karena belum menemukan gitu ya. Belum pernah terjadi di hidup saya. Jadi saya nggak berani bilang bisa 100%. Baik, terima kasih, Kak. Berarti sejauh ini apa kayak masih belum bisa kayak cara tepat gitu ya, Kak ya? Gitu Mhm. kelihatannya. Siap-siap. Jadi pokoknya semakin tinggi semakin baik ya. Eh, Kak eh, mungkin mau ngerespon sedikit diskusi aja. ya, Ya, hubungan sama Chi-square itu tadi biasanya kalau dari pengalaman saya kan saya basicnya research biologi gitu ya. Jadi biasanya hmm, kita itu ingin melihat korelasi antara perlakuan kita dengan hasilnya itu jadi berdampak apa enggak gitu misalnya. Misalnya kita beri obat kepada mencit katakanlah gitu ya. Nanti ada parameter yang diukur gitu biasanya. Nah, memang untuk melihat korelasi itu
oh ternyata obat ini itu berdampak signifikan, biasanya itu kita set G-square-nya itu ke 95% memang. Gitu mungkin tadi Kak siapa? Fitna ya. Mungkin kayak gitu sebatas pengetahuan saya gitu. Jadi memang itu kayak apa ya? Kalau kita sih memang karena nggak terlalu paham statistiknya, ya itu rule of thumb aja gitu. Oh jadi kalau riset itu biasanya di 95 atau 95 itu kan berarti 5% error ya. Itu nilai-nilai korelasi yang dapat diterima biasanya kayak gitu kalau buat riset. Mungkin kalau yang lebih advance lagi risetnya kayak tadi kesehatan untuk uji coba manusia itu biasanya memang confidentialnya itu harus 99% kayak yang kakaknya tadi bilang gitu. Kalau medis itu biasanya lebih tinggi. Jadi kita tuh hanya melihat korelasinya itu dampaknya itu sesignifikan itu gitu. Jadi meminimalisasi error gitu. Kayak gitu. Oke, thank you Kak Adam nih masukannya gitu ya. Jadi memang semakin tinggi semakin baik gitu ya. Apalagi terkait dengan data-data yang eh, cukup berbahaya gitu ya, kayak kesehatan. Terima kasih Kak Adam ya masukannya. Nah ini alhamdulillah udah bisa lagi nih teman-teman Excel ya. Jadi kita lanjut ke moving average gitu ya. Nah kita masuk ke datanya lagi, ke data analisis. Kemudian moving average ya. Kita input dengan label gitu. Tadi di B kita masukin lagi. Intervalnya karena ini kan datanya per hari gitu ya. Mungkin kita buat intervalnya 7 karena hari ada 7. Kemudian range-nya bisa dipilih di kolom di sini juga. Yang paling atas di sebelah mana gitu. Lebih baik di kolom di row 2 ke bawah ya. Karena di atasnya nanti kita kasih forecasting forecasting sama residu. Nah, kalau sudah bisa dipencet OK nanti akan keluar seperti ini ya. Lihatnya jangan yang di sebelah kiri, jadi ini ada yang baru. Nah, jadi gini, akan keluar kayak gini. Tadi yang ini residu, residu gitu ya. Kalau yang sebelah kiri itu forecasting. Gimana cara bacanya? Jadi sebenarnya eh ini kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Eh, saat kita melakukan moving average, tadi kan kita bikin intervalnya 7 gitu ya. 7 kenapa? Mungkin karena harinya 7. Namun memang perlu bisa dilakukan tidak harus 7. Mungkin 6, 5, 4 maupun lebih tinggi gitu ya, 8, 9, 10. Nah, hal itu nantinya akan memunculkan residu yang berbeda-beda ya. Ini kan ada residu ya teman-teman. Ada residu. Yang kita lihat di sini adalah average dari residunya. Jadi kita coba average gitu ya dari residu yang kita punya. Hmm, eh, berapa nih? 14. Nah, kita lihat residunya tinggi gitu ya. 5, 6, 2, 1, 2, 2. Jadi, saat kita memilih model gitu ya. Tadi kan dengan interval 7 hari. Nah, saat kita memilih model, kita sebaiknya kita tadi looping gitu ya untuk beberapa interval lainnya. Nah, nanti kita lihat residu, memang residu yang paling kecil. Kalau ini kan 562.000 sekian. Nah, saat ada memang residunya lebih kecil dari ini, maka itu model yang kita ambil untuk memprediksi eh, nilai tadi forecasting ya untuk beberapa hari ke depan. Jadi moving average ini lebih ke ngelihat data historis kita. Kenapa ini NA?
karena ini merupakan dia tuh ngelihatnya ke belakang kalau moving average gitu ya. Karena kita tuju gitu ya. Jadi ini kita ngelihat ke belakang, maka dia nggak ada nilai apa ya bahasanya? Karena kita lihat nilai itu, jadi nilai itu nggak punya forecasting. Jadi nilai yang sebelumnya itu menjadi dasar untuk menjadi kita forecasting atau meramal data yang ada di eh, waktu-waktu berikutnya. Itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak ya? Kak, saya tanya Kak, Boleh. eh, sebenarnya kan tadi juga regresi mirip-mirip ya. Jadi sebenarnya Hmm. perbedaan antara regresi sama forecasting ini, kalau regresi itu cuma untuk modalnya aja atau bisa juga untuk ini. Sebenarnya karena ini ditekankannya tadi itu pada data historis gitu ya, data deret waktu. Dia memiliki memang eh, satu kolom berisikan waktu. Nah, itu waktunya ini makanya kita menggunakan moving average. Sedangkan kalau tadi gitu ya, regresi itu kan nggak ada deret waktu ya. Kita hanya ingin mencari tahu eh, apa namanya eh poin variabel si dependennya itu akan bergerak sejauh mana eh, dengan dimasukkannya variabel independennya si X gitu. Mungkin ini penjelasan saya agak 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 rancu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa di research lagi gitu ya untuk terkait moving average sama regresi ini emang perbedaannya apa sih? Nah, itu. Ini ada yang tanya di chat, berarti NA itu bukan nilai error ya? Iya, nilai NA itu bukan error ya, karena dia itu kan menjadi base base dari apa yang nanti kita akan ramal ke depannya. Jadi karena itu jadi apa ya landasannya gitu ya base-nya, ya itu nggak bisa kita prediksi gitu. Nilai acuan betul. Itu. Eh, Oke, mungkin bisa kita lanjut ya, teman-teman. Itu terkait moving average. Selanjutnya ada t-test analisis. Nah, t-test analisis ini jadi dia itu lebih ke nyocokin, bukan nyocokin sih. Lebih ke membandingkan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok gitu. Biasanya di pair itu ada dua kelompok, kelompok A, kelompok B. Nah, jadi si t-test ini nanti akan membandingin dua rata-rata untuk melihat eh, kalau kita lihat itu kayak variasi acak ataupun perbedaan tersebut eh, ngecerminin nggak si perbedaan yang sebenarnya. Nah, t-test ini sebenarnya ada bermacam-macam ya teman-teman. Jadi ini tergantung apa yang kita objeknya gitu ya, objek yang kita nanti bandingkan. Yang pertama ada independent sample t-test. Jadi di sini di independen ini kita ngebagi membandingkan dari dua kelompok yang tidak berhubungan. Jadi saling independen. Misalnya, jadi bandingin nilai ujian antara dua kelas yang berbeda karena nilai A sama nilai kelas A dengan nilai kelas B kan saling punya ekosistem masing-masing gitu, nggak berhubungan sama sekali. Karena siswa kelas A ya siswa kelas A, siswa kelas B terus siswa kelas B. Itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada paired sample t-test. Jadi ini ngebandingin misalnya objeknya sama, tapi dalam dua kondisi yang berbeda. Misal, nilai ujian siswa sebelum dan sesudah mengikuti kursus. Jadi objeknya sama nih, siswa, tapi kondisinya beda.
ada yang sebelum mengikuti kursus sama yang sesudah mengikuti kursus gitu. Kemudian one sample t-test. Jadi kalau yang ini tuh ngebandingin sampel sama populasi. Misal, jadi sampelnya itu rata-rata ujian kelas gitu ya, kelas atau mungkin rata-rata UN dulu ya, ujian nasional di satu daerah dengan rata-rata se-nasional gitu, sebagai populasi yang nasional dan sampelnya itu ya si daerah tertentu gitu, gitu. Ini untuk dites ya. Nah, jadi dalam dites ini sebenarnya eh yang jadi hal yang menariknya ini ada H0 dan H1. Jadi kita sebelum melakukan riset, kita perlu tahu apa yang mau kita eh, apa ya, kita riset lah bahasanya. Nah, hipotesis nol ini artinya status quo. Status quo ini artinya eh, kondisi saat ini. Jadi, misal di sini tidak ada perbedaan rata-rata antar dua kelompok. Jadi kan kita coba bandingin dua kelompok gitu ya. Nah, hipotesis alternatif ataupun H1 gitu ya. Nah, ini hal yang jadi pemecah gitu ya. Si H0 yang pengen kita cari tahu gitu. Jadi sebenarnya ada perbedaan apa enggak? Jadi di kalau ngelihat secara kasat mata gitu ya, ini nggak beda banget nih. Ternyata rata-rata dua kelompok gitu. Tapi sebenarnya kalau secara statistik belum tentu gitu ya. Nah, ini yang mau kita lakukan sekarang adalah menolak H0 ini sehingga jadi H1 yang kita terima gitu ya. Nah, kemudian kita perlu pilih t-test karena tadi kan ada beberapa jenis gitu ya. Ada independen bersama berpasangan maupun satu sampel gitu. Nah, tergantung kelompok yang kita nanti bandingkan. Kemudian ada kita kalkulasi gitu ya statistiknya. Eh, Sama nanti kita tentukan p-value, ada p-value sama alpha gitu ya. Nah, p-value ini akan menjadi bahasanya apa ya? Tolak ukur saat kita nanti menolak atau menerima H0. Nah, saat p-value-nya p-value-nya itu kurang dari taraf signifikansi alpha gitu ya. Misalnya 0,05, taraf signifikansi itu kayak error gitu ya. Tadi misalnya 95% confidence intervalnya tadi kan kita coba. Nah, ini berarti alfanya itu sekitar 0,05. Nah, saat nanti kita lakukan t-test, kemudian kita terima p-value yang kurang dari alfanya 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak sehingga kita terima H1. Jadi sebenarnya bukannya nggak ada perbedaan, sebenarnya ada perbedaan, namun memang perlu dibuktikan dengan bukti empiris. Nah, tes statistik ini gitu. Nah, sebenarnya kalau tadi dibilang gitu ya, 0,05 ini menjadi standar utama gitu ya dalam menentukan alfa. Sebenarnya bisa berubah gitu uh, antara range-nya itu 0,1 menjadi 10% gitu ya, hingga 0,01% tergantung data yang kita amati tadi gitu. Kemudian kalau udah ketemu p-value-nya tadi ya, udah cukup belum buktinya? Oh, ternyata p-value-nya kurang dari taraf signifikansi 0,05, berarti ya, H0-nya kita tolak dan kita terima hipotesis alternatifnya yaitu H1 gitu. Nah, mungkin ini ada studi kasus gitu ya. Nah, ini ada bandingin rata-rata skor ujian gitu ya. Kelas A-nya sekian, kelas B-nya sekian. H0-nya itu untuk rata-rata, ini mu ya. Mu ini rata-rata, mu A sama dengan mu B. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata gitu. Nah, untuk H1-nya kita hipotesiskan ada perbedaan gitu ya. Kemudian yang digunakan adalah independen. Kenapa independen? Karena kelas A sama kelas B kan tadi eh, beda gitu ya, tidak ada kesinambungan satu sama lain gitu. Jadi dua kelompok yang berbeda karena siswa kelas A, siswa kelas A, siswa kelas B, kelas B. Kemudian kita hitung statistiknya. Nah, tadi bisa pakai Excel, SPSS ataupun R gitu ya untuk menghitung statistik
sama nilai P. Kemudian eh, jika nilai P tadi P value kurang dari 0,05, 5% gitu ya, kita tolak ke 0 dan kita terima H1. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Jika lebih berarti kita gagal tolak ke 0 karena bukti tidak mencukupi gitu untuk menyatakan H1-nya ini signifikan. Nah, untuk ini kita balik lagi ke Excel. Hmm, Nah, di sini kita mungkin udah punya gitu ya. Ini saya agregat gitu ya. Sebelumnya saya agregat untuk yang t-test ini. Jadi amount yang female. Jadi kita agregatkan berdasarkan gender, female dan male. Nah, udah ketemu. Kemudian kita lakukan t-testnya itu, data analisis gitu ya. T-test equal variance gitu. Variable range satunya itu misalnya female. Dulu kita masukin sama misalnya ya, udah masuk. Kemudian variable range 2-nya itu di male. Oke. Hipotesis mean difference-nya 0 ya, karena kita tadi eh, apa me- 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 menghipotesiskan tidak ada perbedaan karena kita punya label juga sama alfanya 0,05 gitu ya. Bisa kita keluarkan di output range, mungkin kita pilih di sini aja baru ya. Tuh. Nah, kita dapatlah beberapa hal gitu ya terkait eh tes. Cara bacanya gimana? Nah, ini melihatnya itu jadi nanti kita dapat mean, variance, observation, pooled variance, hipotesis, DF dan lain-lain. Nah, cara bacanya adalah kita kalau mean kan ini nilai nilai rata-rata gitu ya. Rata-rata dari amount female sama amount male. Nah, secara kasat mata tadi kita mau bandingin apa? Kita mau bandingin tidak ada perbedaan rata-rata maupun antara male dengan female gitu ya. Nah, kalau secara kasat mata kan emang berbeda sebenarnya ya dari male-nya ini. Kemudian dari variance-nya, emang kalau semakin tinggi variance-nya ini, E+11 ya, jadi ini akan berapa digit ke belakang. Ini semakin tinggi variance, semakin beragam pula data tersebut. Jadi belum tentu dia apa mempunyai eh, distribusi yang normal gitu. Nah, kita lihat juga observasinya itu ternyata si female ini lebih besar dari male. Itu ya. Kenapa ini bisa dilakukan? Ya karena tadi kita cuma ngebandingin dua kelompok yang berbeda gitu ya. Kelompok A sama kelompok B. Dalam hal ini female sama male. Mau jumlah di female berapa maupun di male berapa, itu tetap bisa dibandingkan gitu ya. Jadi nggak ngelihat jumlah observasinya. Full variance-nya ini cuma gabungan gitu ya, gabungan diterangkan lagi, hipotesisnya jadi nol. DF ini degree of freedom gitu ya. Degree of freedom itu sebenarnya jumlah dari datanya, jumlah data yang tadi kita nih. Kan kalau kita lihat jumlahnya itu ada berapa data nih?
female plus male gitu. Ada 1227 gitu. Nah, degree of freedom ini sebenarnya dari jumlah datanya itu dikurang dengan eh, si female sama male. Jadi ada dua gitu ya yang kita bandingin. Jadi degree of freedomnya 1275. Kemudian testat. Testat ini artinya mungkin teman-teman yang eh, apa namanya lebih familiar dengan statistik itu teh hitung gitu ya, bukan testat. Nah, teh hitungnya diperoleh 1,67 sekian. Nah, teh hitung tadi nanti akan kita bandingkan dengan T-table, namanya T-table gitu ya. Jadi nanti ada teh hitung dengan T-table kita bandingkan gitu. Nah, saat kita eh, apa namanya bandingkan, nah nanti ketemulah p-value-nya itu p, p di sini ya p-value. Nah, kalau ini one tail gitu ya, one tail itu artinya dia hanya membandingkan satu arah aja, satu arah dalam artian dia cuma lebih besar ataupun lebih kecil gitu ya, jadi hanya satu. Kalau two tail jadi dua arah. Jadi eh, dari distribusi data tadi kita bandingin yang dari bawah sama yang dari atasnya gitu, two tail. Yang kita lihat di sini adalah eh, si two tail lain nih. Kita lihat 0,09 gitu ya. Kalau tadi kan kita punya eh, apa namanya alfanya gitu ya, itu 0,05. Sedangkan kita terima p-value-nya itu 0,09. Artinya apa? Kalau kita balik ke PPT tadi, artinya apa? Jadi artinya itu di eh, nah, nilai P menunjukkan probabilitas bahwa perbedaan yang diamati adalah karena kebetulan. Jika nilai P kurang dari signifikansi yang kita tentukan tadi, misalnya 0,5, berarti hipotesis nol ditolak. Sedangkan tadi kita punya 0,09. Berarti artinya P-nya itu lebih besar dari taraf signifikansinya itu 0,05. Artinya berarti kita tidak bisa nih nolak kan nol. Kita nggak bisa tolak kan nol. Artinya berarti dari yang tadi ini gitu ya. Ini eh kalau ini beda ya. Oh, ini kalau yang female sama male tadi memang tidak ada perbedaan cara rata-ratanya gitu. Gitu, teman-teman. Untuk t-test gitu ya, terkait t-test. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau kalau belum ada Berarti ya, yang ya. diambil sebagai value itu yang total tadi ya, Kak, yang diambil Sebenarnya sebagai p-value-nya. tergantung apa yang kita analisis tadi. Tergantung t-test yang kita lakukan. Kebetulan t-test yang kita lakukan ini kan equal variance gitu ya, eh, nol. Makanya kita ambil yang two-tail itu. Jadi ngebandinginnya ada dua ruas ya, bawah sama atas gitu. Sebenarnya tergantung tergantung apa yang kita lakukan sih tesnya. Jadi bisa aja ngambil yang two tail, kadang-kadang bisa ngambil yang one tail. Ini tergantung tesnya aja. Itu. Kak izin bertanya, untuk T T critical tadi untuk apa ya? Menunjukkan apa? Kalau T critical tadi. T critical, T T stat ya atau apa nih? Yang itu yang di bawahnya apa namanya PT PT one tail, one tail. Kan itu ada tulisan T critical one tail sama yang two tail itu menunjukkan apa? Kok yang
Hmm, sebenarnya saya kurang bisa jawab ya untuk yang critical one tail sama two tail ini. Untuk apa? Jadi ini mungkin sebagai PR juga untuk teman-teman ya. Jadi coba cari apakah eh, arti dari critical one tail ini sama critical two tail gitu ya. Kita jadikan PR aja nih. Kalau ini ada pertanyaan lagi Dede. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut. Ini terkait dashboard gitu ya. Dashboard ini sebenarnya sebagai alat penyajian informasi gitu ya. Jadi memang kalau pada dasarnya manusia itu lebih gampang menangkap sebuah informasi melalui gambar. Ini secara empiris itu ya, udah dibuktikan gitu. Memang manusia lebih gampang mendapatkan informasi melalui gambar. Makanya data yang kita punya tadi, kalau tadi kan bentuknya table gitu ya teman-teman. Jadi table ini belum punya apa ya, tidak bisa secara kasat mata. Kasat mata itu dilihat apa sih yang menjadi penting di data itu. Nah, makanya itu kita perlu dashboard. Jadi dashboard ini kita akan menampilkan informasi gitu ya dari data yang tadi kita punya, kita olah dulu sehingga nanti akan memberikan kemudahan dalam membaca informasi, terutama bagi mungkin dashboardnya ditujukan untuk kepada misalnya C-level maupun para petingginya lainnya gitu ya. Nah, nanti jadi saat melihat dashboard itu diharapkan memang dashboardnya itu cukup informatif gitu ya. Dalam artian jadi saat si level melihat eh, apa si dashboard tersebut langsung ketahuan nih apa sih emang yang disampaikan di dashboard tersebut itu. Nah, tadi ya ini yang saya sebutkan gitu ya. Jadi manfaatnya ada melihat kinerja gitu ya secara cepat gitu ya. Karena kalau ngelihat table tadi kan belum tergambar gitu. Jadi langsung tergambar lewat dashboard, membantu mengambil keputusan karena tadi udah terlihat secara langsung gitu ya. eh apa datanya itu dalam bentuk chart maupun lainnya. Kemudian juga hemat biaya gitu. Jenis-jenis dashboard ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi emang setiap dashboard itu akan berbeda fungsi maupun isinya. Dalam artian mungkin kalau di sini ada dashboard operasional gitu ya. Jadi dashboard ini digunakan oleh operator gitu ya maupun staf lapangan untuk memantau pengelolaan operasi sehari-hari. Nah, dalam operasional ini biasanya memang sangat detail, sedetail-detailnya. Dalam artian sehingga si operator maupun staf tersebut tahu apa memang yang terjadi secara real time ya, maupun sub real time gitu ya, dalam apa yang dia kerjakan gitu. Nah, kemudian ada dashboard strategis. Nah, strategis ini biasanya emang untuk tingkat manajemen gitu ya. Nah, ini bisa si level maupun lainnya. Dalam artian, jadi di dashboard ini hanya eh, berisikan kayak data-data yang memang udah diolah secara matang sehingga mendapatkan insight yang informatif gitu ya, yang nantinya akan menjadi ketetapan gitu ya maupun kebijakan yang ditentukan ke depannya oleh si tingkat manajemen gitu. Nah, selanjutnya ada dashboard analitik. Nah, dashboard analitik ini biasanya digunain gitu ya oleh data analisis maupun ilmuwan gitu ya untuk mengambil emang hal-hal terkecil insight ya, insight-insight terkecil yang memang nggak kebaca secara kasat mata. Ternyata emang tergambar lewat dashboard analitik gitu ya. Sama dashboard taktis. Nah, ini lebih ke
penjualan ya, tim penjualan gitu, untuk mengetahui gimana sih demografi dari penjualan tersebut, eh, entah by region ataupun by waktu gitu ya. Jadi bisa melakukan apa ya, step up gitu ya untuk melakukan penjualan lebih keras. Nah, ini dashboard versus laporan gitu ya. Dashboard itu secara cepat gitu ya, terutama dengan KPI serta metrik yang digunakan. Sama eh, kalau dashboard itu terdiri tabel maupun hal lainnya yang memang disusun sedemikian rupa dalam satu dashboard gitu ya. Nah, kalau laporan itu emang lebih ke ngejawab pertanyaan ataupun tujuan tertentu gitu ya. Kalau laporan ini cuma apa ya, kata-kata terstruktur gitu ya. Nah, komentar naratif gitu, analisis, representasi visual data, serta hal-hal bersifat naratif lah bahasanya ya, kalau laporan itu. Nah, sebelumnya mungkin kita kuis lagi nih. Eh, eh, Tujuan utama dari penggunaan dashboard dalam konteks bisnis atau organisasi. Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab? Yang B, Kak, menampilkan data dan metrik penting secara visual untuk memantau kinerja dan mendukung pengambilan keputusan. Oke, betul ya. Jadi emang eh, tujuan utamanya seperti yang tadi udah disampaikan gitu ya. Jadi kita mau secara cepat aja tuh. Kita ngelihat eh, data ini secara visual gitu ya. Apakah memang mengandung hal-hal yang insightful sifatnya gitu ya. Nah, kemudian mengapa kemampuan untuk memperbarui data secara real time penting dalam dashboard? Kira-kira ada yang tahu? Dan juga Kak, untuk memastikan pengguna selalu memiliki informasi terbaru untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu. Oke, betul ya. Jadi emang eh, data secara real time ini cukup penting ya, apalagi kalau kita misal kaitkan dengan eh, bencana gitu ya. Data data kemungkinan terjadi bencana. Misalnya ada nanti bencana tsunami yang disebabkan oleh misalnya gempa gitu di laut gitu ya. Nah, ini kan harusnya secara real time tuh. Kalau memang dapatnya agak lama, agak lama tuh dalam artian beda beberapa menit kan, itu si pemerintah mungkin ya, pemerintah itu kan menyampaikan eh, apa sih namanya kalau itu, peringatan gitu ya, peringatan ke warga-warga yang emang di pesisir pantai kan lebih lambat. Nah, itu cukup fatal gitu ya emang kalau terkait kalau kita kesambungkan, kalau tadi contohnya itu bencana gitu. Nah, ini cukup penting walaupun memang untuk skala misalnya market gitu ya, nggak harus real time banget, tapi emang real time ini penting dalam beberapa bidang gitu. Nah, ini ada contoh dashboard ya, pengenalan dashboard. Di sini ada judul dashboard, kemudian ada ini sebenarnya KPI ya, bukan metrik. Metrik itu yang di dalamnya. Metrik itu apa yang kita cari untuk mencapai KPI. Kalau saya nyebutnya KPI itu big number gitu ya. Da, apa angka-angka yang emang signifikan merepresentasikan sesuatu gitu. Kemudian ada filter, di sini filter ya. Kemudian ada chart. Nah, selain ini sebenarnya sebelum selain yang tadi saya jelaskan, mungkin dashboardnya juga perlu ditata gitu ya. Dalam artian, eh, misal di sini ada beberapa kesalahan. Ada yang tahu gak ya? Bukan kesalahan sih, lebih kurang tepat. Kira-kira apa yang kurang tepat ya? Ada yang bisa jawab?
Eh, Mungkin karena waktunya udah mau habis nih ya, mungkin saya jelaskan aja. Jadi di dalam dashboard ini memang harus informatif ya. Tadi saya bilang dalam artian nama chart sekalipun harus merepresentasikan chart yang ada di dalamnya. Coba kita lihat di sini. Ada total peserta berdasarkan pendidikan. Tapi kalau kita lihat di chartnya, total bukan. Bukan kan? Ini proporsi. Proporsi dari eh, masing-masing peserta dengan berdasarkan pendidikan gitu. Nah, ini juga perlu tahu juga teman-teman bagaimana cara memilih chart gitu. Kebetulan ini pendidikan kan emang legendnya ya. Ini kan legend ya teman-teman, legendnya dikit gitu, labelnya dikit. Saat emang labelnya banyak, kita nggak bisa nih pakai pie chart lagi. Berarti kita bisa pakai bar chart maupun stack bar chart gitu ya. Karena kalau terlalu banyak ntar terlalu berlapis-lapis gitu. Dan ini kamu nggak bisa kebaca, nggak informatif akhirnya. Kemudian di sebelah sini ada top, kebencet. Top 10 peserta terbanyak gitu ya, berdasarkan asal daerah. Top 10. Sedangkan kalau kita lihat di chartnya, ini top, iya benar top 10, namun nggak informatif dalam artian nggak diurutin, nggak disort. Seharusnya tetap disort dong. Karena kita mau tahu emang mana sih yang paling tinggi. Jadi harusnya Banjarmasin dulu, Makassar dulu, Samarinda, Ternate, dan lainnya. Gitu. Mungkin ini beberapa hal gitu ya, yang emang perlu diperhatikan. Ini emang cukup apa ya, cukup cukup kesalahan kecil gitu ya, minuscule. Jadi tapi emang kalau kita nanti represent dashboard ini ke klien maupun ke atasan, ini akan menjadi hal hal besar gitu karena ya nggak informatif akhirnya, sehingga belum nggak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya kebijakannya gitu. Ini udah pukul 9.33, gimana ya Mas Akso? Bisanya Halo? dikembalikan lagi Mas ke peserta. Kalau masih mau lanjut, boleh mungkin tambah waktu 15 menit atau 10 menit. Boleh Kak. Karena cukup lumayan sih ya. Mungkin Oh, lebih cukup ke ya. ke ini aja ya, ke secara overview aja ya. Jadi sebenarnya ada satu hands on lagi, tapi tampaknya waktunya tidak mencukupi gitu ya. Jadi hanya overview gitu ya. Jadi ini mungkin kita percepat aja ya teman-teman. Ini beberapa langkah gitu ya, membuat dashboard. Tentunya kita siapin data, kita bikin pivot table dari data tersebut, kemudian kita bisa analisa data nih menggunakan pivot table yang kita buat. Nah, untuk grafiknya kita bisa menggunakan pivot chart, sama kita bisa tambahkan seperti slicer gitu ya. Bahasanya slicer tuh ini ya, slicer ataupun filter gitu ya. Untuk ngefilter data maupun ngobungin chart-chartnya itu. Sama yang tadi saya bilang, tampilan sama layoutnya itu perlu dibuat semenarik mungkin agar karena manusia makhluk visual gitu ya, yang dilihat tampilan dulu. Kalau tampilannya kurang baik, eh, orang udah males duluan gitu ya bahasanya. Nah, ini mungkin beberapa langkahnya, karena udah mepet, kita langsung aja ya beberapa overview. Jadi bisa ada nih dari pivot chart analyze gitu, ada insert slicer gitu ya, untuk beberapa chart yang pengen. Nanti ada muncul slicer yang emang yang pengen, ataupun filter ya. Saya lebih suka nyebutnya filter, yang pengen ditampilkan gitu. Nah, ini kalau ini terkait latest education gitu ya. Ada D1, D3, D4, S1, SMA, SMK. Nah, ini di filter ini emang bisa diaktifkan dan nonaktifkan gitu. Saat dia diaktifkan, dia akan memunculkan data yang eh,
yang mengandung emang kalau ini misalnya educationnya D1, berarti hanya eh, orang yang memiliki education D1 yang muncul di sini. Mulai dari pembagian per wilayahnya hingga eh, proporsinya ya. Di sini proporsi penjualan peserta serta lain-lain sebagainya. Tuh. Nah, untuk menggunakan slicer ini bisa dinamis gitu ya. Dibikin kayak tadi. Bisa dihubungkan slicer sama yang semua chart tadi yang saya bilang. Jadi saat kita pencet ataupun aktifkan salah satu, nah semua chart maupun tadi KPI-nya ini akan berubah sesuai dengan filter yang kita pilih gitu ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya power pivot ini lebih powerful ya dibanding pivot table. Dalam artian Power Pivot ini memungkinkan gitu ya pengguna kita nih sebagai pengguna Microsoft Excel melakukan analisis data besar dan kompleks gitu ya. Nah ini dia itu kalau Excel kan tadi kita hanya di Excel aja gitu ya. Nah kalau Power Pivot ini dia juga bisa nge-impor maupun gabungin analisis dari berbagai sumber dalam salah satunya dari database gitu ya yang kita punya gitu. Jadi melampaui batasan tradisional Excel gitu. Nah, fitur Power Pivot beberapanya ada modeling gitu ya, modeling data eh, karena tadi bisa ngimpor dari berbagai sumber gitu ya, kayak database SQL, kemudian web, file Excel dan lainnya. Jadi kita dapat ngegabungin data-data tersebut hingga menggunakan apa ya, membuat relasi ya antara satu data dan data lainnya dari satu table dengan table lainnya gitu. Kemudian ada DAX gitu ya, data analysis expression. Jadi bisa pakai DAX ini, jadi DAX itu kumpulan fungsi, operator maupun konstanta yang bisa digunakan dalam formula. Nah, ini untuk menghitung dan mengembalikan kalau kita mau ngitung nilai tertentu gitu ya. Jadi lebih advance dari dalam kalkulasi gitu dibandingkan emang fungsi Excel biasa gitu. Kemudian komputasi cepat karena tadi ada DAX gitu ya. Ini cukup cepat juga. Kemudian integrasi dengan pivot table. Jadi Power Pivot sama pivot table eh, apa cukup mendukung terutama dalam pembuatan pivot chartnya dari buat laporan interaktif gitu ya. Sama ini bisa eh, karena dia lebih powerful dan bisa nyambung ke data source manapun, dia juga eh, pivot table hingga pivot chartnya juga lebih canggih gitu, insightful. Mungkin ini untuk Power Pivot sama ya teman-teman untuk cara ngaktifinnya di Excel ada file option gitu ya. Mungkin di Excel file kemudian ke options gitu ya. Sama kayak tadi ada add-ins. Add-ins-nya ini tapi kita masukin ke yang com add-ins. Kemudian di Go nanti ada muncullah Microsoft Power Pivot for Excel gitu. Nah, ini dicentang lagi sama kayak tadi kita analisis toolpack-nya ya, gitu sih. Eh, Kemudian kita balik lagi gitu ya. Nih, ada add ke add-in, ke com add-in, sama dicentang untuk Power Pivot-nya. Nah, ini untuk beberapa Power Pivot. Jadi tadi import data gitu ya dari data source lain kayak database SQL maupun lainnya. Kemudian buat relasi, kemudian bisa juga menggunakan DAX gitu ya, sama buat pivot table serta pivot chart. Mungkin itu aja teman-teman sekalian untuk materi Excel hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan maupun apa yang bisa teman-teman dapatkan itu maksimal gitu ya. Mungkin saya cukupkan dan saya kembalikan ke Mas Akso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Gali untuk materinya hari ini.
sebelum ditutup mungkin ada yang ingin bertanya dulu, 1-2 penanya sebelum kita akhiri. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Belum? Atau mungkin nanti kalau misalnya mau bertanya atau diskusi lebih lanjut, nanti, belum ada ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya dan diskusi lebih lanjut, kita bisa juga di grup, karena di grup juga sudah ada 3 trainer kita, jadi nanti bisa diskusi di sana juga jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut terkait materi-materi ataupun seputar Excel atau pivot yang sebelumnya ya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin boleh teman-teman open cam lagi buat foto bersama di akhir sesi ini. Dan mau mengingatkan untuk ke depan nextnya mungkin bisa teman-teman semuanya bisa open cam jika tidak ada halangan ya, biar lebih enak nanti kalau misalnya ada yang bertanya diskusi, bisa tahu juga nih siapa yang bertanya yang diskusinya gitu. Oke teman-teman, eh, kita foto bersama dulu, bisa di open cam dulu semuanya. Kita foto 2 kali, yang pertama gayanya bebas, terserah teman-teman, gaya ngantuk juga boleh, gaya timnas kalah 2-1 juga boleh ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi teman-teman. Gaya yang kemarin, gaya terakhir kita. Gaya terakhir. Gaya gaya yang spontan kita buat. Udah semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga Kak Gali untuk materinya hari ini. Terima kasih banyak. Sebelum diakhiri, teman-teman nanti ada form feedback yang saya kirimkan. Jangan late dulu. Karena mau dikirimin form feedbacknya di atau mungkin nanti bisa dikirimkan di grup aja saja ya. Kalau form feedback masih aman sih, bisa dikirim di grup. Nanti saya kirimkan di grup, biar dikirimkan form feedbacknya. Jadi nanti teman-teman tinggal isi form feedbacknya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Kak Gali dan terima kasih banyak untuk semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akso serta teman-teman sekalian. Ya, Kak Gali, sama-sama Kak. Terima kasih Kak Gali, Kak Alfa. Ya, sama semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa teman-teman. Izin live. Ya.